spanduk ya. Ada 3 spanduk yang sengaja dibuat kayaknya dengan tujuan-tujuan tertentu. Yang pertama, mengadu dombakan saya dengan orang Cirebon. Dibuatlah spanduk judulnya KDM Bapak Tiri. Yang kedua, mengadu dombakan saya dengan orang Kota Bandung. Dibuat spanduk lagi. Spanduknya adalah KDM lain Bapak Aing. Kemarin muncul lagi spanduk yang ketiga. Ini mengadu dombakan saya dengan Pak Presiden, Pak Prabowo. Spanduknya tulisannya adalah KDM calon Presiden Aing. Ya, kamu ketahuan ya cara mainnya, kamu kasar banget sih. Harus dikit dong kalau berpolitik gitu kan. Kemudian kalau punya niat, punya keinginan, berbuatlah yang baik pada masyarakat. Tidak usah ngurusin orang lain, atau tidak usah melakukan sesuatu di balik layar dengan gerakan-gerakan senyap. Nggak boleh, sekarang rakyat udah pada pinter ya. Yuk kita bekerja dengan baik, mengabdi pada masyarakat. Jangan berbuat hal-hal yang sifatnya adu domba, fitnah, kebencian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Deddy Mulyadi membalas nyinyiran dari Rocky Gerung, Tempo maupun elit politik lainnya, teman-teman. Tidak itu saja, teman-teman. Mantan kameramen dari Kang Deddy Mulyadi pun ikut buka suara, membuka fakta, membuka kebenaran tentang Kang Deddy Mulyadi di belakang layar. Ini menarik untuk kita simak, teman-teman. Biar nggak lama-lama, langsung aja kita saksikan videonya ya. Ini dia videonya. Terima kasih ya pada Tempo yang telah memberikan analisis dan kajian yang mendalam tentang saya. Saya sangat respect terhadap apa yang disajikan. Karena itu bagian dari proses dinamika berdemokrasi dan kebebasan media dalam mengungkap fakta dan data. Tetapi ada hal yang perlu saya koreksi yang mungkin sumbernya tidak pas. Misalnya bahwa saya dulu ketika menjadi bupati itu menyebut sekda dengan panggilan Patih dan Mahapatih. Nah, ini nggak pas nih, nggak tepat. Sekda saya yang pertama itu bernama Maman Rosama. Tidak pernah dipanggil Mahapatih atau Patih. Yang kedua itu bernama Hami Mulyana, sudah almarhum. Tidak pernah dipanggil itu. Yang ketiga namanya Haji Fadil Karsoma. Juga tidak pernah dipanggil itu. Jadi panggilan itu tidak pernah ada dan tidak tepat. Dan kemudian para sekda saya tidak pernah menyebut saya raja. Para kepala dinas saya tidak pernah menyebut saya raja. Termasuk di provinsi hari ini. Nggak ada satupun kepala dinas yang menyebut saya raja. Sekda Jabar tidak menyebut saya raja sampai hari ini. Tapi dari mana sebutan raja pada saya itu berasal? Nanti deh wawancara lagi. Nanti sumbernya saya bawa biar dia yang jelasin. Saya memilih menjadi orang yang berpikiran dangkal, tapi melahirkan hamparan tanaman daripada mengaku pikirannya dalam, hanya membuat banyak orang tenggelam. Bagi semuanya, kita hadapi berbagai kritikan dengan senyuman. Salam bahagia, sehat selalu, dengan melangkah hidup akan menjadi berkah. Semoga anak-anakku yang hari ini sudah di rumah bersama keluarganya, kalian tambah semangat, pasti kangen ya kumpul-kumpul lagi di Dodik. Dan bagi yang mereka yang masih mengikuti proses pendidikan, tetap semangat. Nanti akan bisa meraih apa yang diimpikan. Dan saya mengucapkan terima kasih pada seluruh warganet di seluruh Indonesia yang telah memberikan supporting pada saya, sehingga program-program yang dijalankan berjalan dengan baik sesuai dengan harapan. Kalau ada yang kurang-kurang, namanya juga memulai, tak akan pernah langsung memiliki kesempurnaan yang diharapkan. Saya juga sangat berterima kasih pada para pihak yang memberikan koreksi, kritik dan saran dari mulai Komnas HAM, KPAI, termasuk teman-teman di Komisi 10 yang biasanya saya dulu pernah jadi anggota wakil ketua Komisi 4 DPR RI. Kritisnya anggota DPR itu biasanya itu pada mitra kerja, pada kementerian yang menjadi mitra kerja, dan koreksinya biasanya tajam. Tetapi saya lihat teman-teman yang di Komisi 10, Pak Wakil Ketua saya lihat, dan yang beberapa anggota sangat kritis terhadap Gubernur Jawa Barat. Ya alhamdulillah saya sudah dianggap sebagai mitra kerja Komisi 10. Dianggap kementerian mungkin saya ini. Untuk itu saya ucapkan terima kasih ya. Dan terima kasih juga tuh kemarin yang telah memberikan gelar Ambek Turah pada saya. Terima kasih Bapak ya. Bapak baik sekali sama saya.
memberikan gelar Lambe Tura, semoga gelar yang diberikan memberikan manfaat bagi kepentingan orang banyak. Tetapi Pak, saya mengkoreksi loh apa yang Bapak sampaikan. Ada yang saya koreksi, yaitu yang pertama, Bapak menyampaikan bahwa saya membuat kebijakan untuk mengembangkan 10.000 UMKM dengan vasektomi. Nah, menurut saya literasinya itu nggak ada, Pak. Kemudian pendapat itu tidak pernah ada, pernyataan itu tidak pernah ada. Silahkan Bapak cari, saya tidak pernah mengeluarkan pernyataan itu. Tetapi kalau saya menyatakan kepada masyarakat yang hari ini anaknya sudah lebih dari 3 untuk ber-KB, baik laki-laki maupun perempuan, itu memang ada pernyataan itu. Dan saya juga menyarankan orang-orang yang menerima bantuan dari Provinsi Jawa Barat, baik bantuan rumah, kemudian bantuan listrik, bantuan pendidikan untuk anak-anaknya, yang anaknya sudah lebih dari 3 untuk ber-KB, baik laki-laki dan perempuan. Dan diutamakan kalau bisa yang ber-KB-nya laki-laki. Kasihan, jangan terus-terusan perempuan yang menanggung beban. Nah, kalau bicara KB laki-laki banyak pilihannya. Ada pakai pengaman, ada yang lain-lain lah, banyak. Nanti yang jelasin biar Menteri Kependudukan deh. Dan lebih bagus Menteri Kependudukannya dipanggil diminta penjelasan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Salam untuk semuanya. Tetap semangat. Apapun yang kita lakukan adalah demi kebaikan warga Jawa Barat. Dan hari ini kebijakan-kebijakan di Provinsi Jawa Barat banyak menuai perhatian dari tempat lain. Artinya sekarang banyak orang yang cinta sama Jawa Barat. Nah itu kan unik ya, kalau konten-konten Kang Deddy itu kan unik ya. Jadi itu kalau mau ngambil gambar disetting dulu atau gimana dulu nggak? Oh, kita nggak ada settingan, Nggak ada. natural aja. Oh natural aja, langsung. Oh berarti harus siap siaga dong. Siaga terus. Siaga terus. Nah terus kalau mau ngambil gambar itu disuruh dulu atau kita inisiatif sebagai kameramen, ini ada yang ini langsung ngambil gitu nggak? Langsung inisiatif kita. Oh inisiatif. Wah luar biasa banget, itu jarang-jarang itu kameramen yang bisa begitu. Inisiatif. Asli dari mana Mas? Saya dari Depok, Dari Depok ya. Tapi udah lama di Purwakarta ya. di Purwakarta baru 14 bulan. Oh 14 bulan ikut Kang Deddy ya. Wah, udah pernah belum jadi kameramen sebelumnya seperti apa yang sekarang dilakukan oleh Kang Deddy? Sudah pernah. Sudah pernah. Ya maksudnya giatnya atau apanya, terus harus disetting dulu, terus harus ada inisiatif. Udah pernah belum? Belum pernah. Belum pernah. Kalau dulu gimana dulu? Ya kita harus persiapan. Terus? Kita ada briefing, Terus? terus apa aja yang mau kita siapkan, alatnya, terus waktunya berapa hari gitu. Berapa hari? Jam, kita udah Terus transkripnya. udah ada gitu. Kalau ini luar biasa. Luar biasa ya. Biasa tanpa teks, tanpa skrip, tanpa perencanaan, langsung eksekusi di lapangan, Langsung ya. langsung gerak, gercep, cepat. Luar biasa berarti ya. Ada berapa orang sih kameramen yang itu? Kameramen kalau yang di lapangan ada 5. 5. Nah itunya 5 itu gilirannya gimana? 2, 3 atau 3, 2? Kalau yang 4 orang sip-sipan. Kalau yang 1 orang itu Bang Doer itu masuknya Senin sampai Jumat. Oh Senin sampai Jumat. Di hari kerja aja. Oh. Ketika tanggal merah dia Ngambil libur. Kalau yang 2-nya yang sip-sipan. 2-nya sip-sipan. Ya. Kemarin kita ngobrol memang seenggaknya ada 4 kameramen yang selalu standby kemanapun Deddy Mulyadi ini pergi gitu. Dan ya sehari kalau kemarin kita ikutin ya itu dari pagi sampai malam itu ya mereka terus nempel bersama dia gitu. Betul. Hampir semua itu selalu standby kamera. Hanya di beberapa pertemuan privat mungkin mereka diminta Deddy untuk tidak mengambil gambar ya. Tapi sisanya ketika dia bagi-bagi duit dengan modal 30 juta tiap harinya itu gitu, atau ketika dia menyapa warga gitu. Itu dia selalu ada tim yang menempel dengan dia. Ya. Dan ternyata timnya ini sudah dia bangun sudah cukup lama Ya. gitu. Kalau bicara YouTube kan sekarang cukup besar ya. Dia itu ada sekitar 7 juta. YouTube-nya ini dia bangun tahun 2019. Cuman memang semakin intens dan diseriusi gitu oleh Deddy Mulyadi itu di 2020 ketika Covid ya saat itu. Dan sekarang ada 2 tim Gi untuk videografer. Betul. Jadi mereka itu masuk 6 hari, istirahat 6 hari. Itu tidak berubah dari sejak pertama kali dia membangun medsos ya di 2019 tadi. Sampai sekarang walaupun dia sudah menjadi gubernur, dia mempertahankan tim yang sama gitu, dengan gaya editing yang sama gitu. Jumlah kontennya juga dia mengukur ternyata Deddy Mulyadi ini seperti apa konten. Sering kena marah itu adalah tim editingnya. Betul. Kadang kata dia
marah karena nggak ada beberapa hal yang diambil gitu loh. Oh, yang Yang penting-penting. penting-penting. Timnya itu semuanya dari Jawa Barat. Dan itu baru terjadi sekarang loh. Sekarang ya, betapa Rocky Gerung itu siapa? Tapi dia bisa ngomong seenak jidat. Gitu kan. Zaman Pak Harto, 2 hari dia ngomong. 2 hari saya berani taruhan kuping saya hilang. 2 hari selesai. Nggak bukan soal ditangkap doang. Hilang. Di Konoha ini aneh ya, ada pejabat yang bagus yang benar-benar pro rakyat malah dijulitin, dinyinyirin ya, di komen yang enggak, mending komennya tuh ada solusi. Orang komennya aja nggak ada solusi ya, dengan pernyataan dengan bahasa yang bagus, yang tinggi banget, malah ada filsafat-filsafat nih, rakyat jelata kagak ngerti itu bahasa kalian yang tinggi-tinggi banget ya. Mungkin kalian tuh notabene orang-orang pinter ya. Tapi sekarang gini ya, kebijakan Kang Deddy itu keren ya. Kenapa sih kalian nggak mengakui kalau kebijakannya dia itu keren gitu loh? Bagus, layak ditiru. Kenapa gengsi banget ya untuk bilang seperti itu aja? Kalau kalian punya ya solusi yang lebih baik dari Kang Deddy, tunjukkan solusinya seperti apa gitu ya. Ini Kang Deddy dari ngurusin anak-anak, sungai, sampah, gorong-gorong, hutan, semua diurusin sama dia. Sampai ke nenek-nenek diurusin. Terus giliran Kang Deddy bagi-bagi duit, ada tuh wakil rakyat yang bilang katanya duitnya dari mana? Duit! Nah, ya Allah, terima kasih Kang Deddy. Berkat Kang Deddy, adik aku sekarang banyak pesanan usahanya. Ya, dia lagi langsung ngelicin. Banyak pesanannya ini yang udah pesen lumayan, alhamdulillah. Makasih banyak Kang Deddy, adik aku jadi rajin jualan, rajin ibadah. Pokoknya alhamdulillah, makasih Kang Deddy. Nih, lu lihat dong. Ini celananya. Tuh, banyak. Ada warna hitam apa? Banjir pesanan berkat Kang Deddy. Makasih Kang Deddy. Jadi banjir pesanan. Nah, Pak Deddy tinggalin wih tibarak. Nah, Pak Deddy langsung ngalatih tuh. Langsung melatih ya. Tuh. Tuh. Pak Deddy tinggal tuhnya wih tibarak tuh tinggalin. Tuh. Tuh, Jabar istimewa sana tuh, acuk nage. Tuh. Jadi pelatih buat anak-anaknya yang lain tuh, buat siswa yang lain. Nah, ini alumni Barak, alhamdulillah. Sekarang lagi menularkan positif sama teman-teman yang lain. Nuhun, Pak Deddy, tuh. Mulai. Tuh. Sok latih kadinya, senior Barak. Jika ada yang berniat menyekolahkan anaknya di pesantren dengan tujuan supaya perilaku anaknya menjadi baik, maka rasanya perlu untuk mendengar penjelasan ini. Sebagai seseorang yang pernah tinggal di pesantren, saya ingin tegaskan bahwa pesantren itu adalah lembaga pendidikan yang berfokus pada pengetahuan keagamaan, dalam hal ini pengetahuan keislaman. Pesantren itu bukan bengkel akhlak yang secara instan bisa merubah karakter anak. Di pesantren, anak diajarkan pendalaman pengetahuan agama dan monitoring ibadah secara real time, yang dengan itu diharapkan akan membentuk karakter soleh, berilmu, beriman, dan beradab. Dulu, orang yang masuk pesantren itu adalah orang-orang yang punya dorongan kuat untuk menimba ilmu agama dari kiai atau ulama yang punya sanad keilmuan yang soheh. Namun seiring berjalannya waktu, pesantren malah sering dijadikan sebagai tempat bagi anak yang bermasalah secara perilaku untuk dibentuk jadi baik. Menurut saya ini jelas tidak sejalan dengan tujuan didikannya pesantren. Karena kalau ingin merubah karakter anak, yang lebih bagus itu ya di barak militer, bukan di pesantren. Kalau pesantren dijadikan sebagai tempat untuk mengkarantina anak yang nakal, maka yang terjadi adalah kenakalan di pesantren itu malah semakin menjadi-jadi. Dan pola pengasuhannya juga seringkali tidak terukur. Maka muncullah bullying, tindak kekerasan, dan kejahatan lainnya di pondok pesantren. Jadi, bagi orang tua yang ingin memasukkan anaknya ke pesantren, pastikan dengan niat yang benar. Niat agar anak belajar agama dengan baik, yang semoga dengan pemahaman agama itu bisa melahirkan akhlak yang baik. Kalau dirasa anaknya masih bermasalah secara perilaku, sebaiknya daftar saja dulu ke barak TNI. Setelah itu baru masukkan anaknya ke pesantren. Atau undang anggota TNI Polri untuk melakukan pembinaan terlebih dahulu di pesantren sebelum mereka memperdalam ilmu agama. Karena anggota TNI itu tindakan kerasnya terukur. Beda dengan warga sipil yang tindakan kerasnya tidak terukur dan berpotensi jadi kekerasan yang tidak terkontrol.
kalau udah kayak begini pasti bakal jadi RI 1 tanpa banner. Tapi guys, banyak sekali kalangan pejabat yang ketar-ketir apabila Bapak Aing ini menjadi RI 1. Banyak yang ketakutan kalau Bapak Aing ini bakal jadi presiden. Banyak sekali yang ketakutan, terutama anggota DPR, para pejabat-pejabat yang suka mendapatkan dana-dana siluman itu sangat ketakutan. Karena kalau Bapak Aing ini jadi presiden, semua birokrasi bakal dipangkas, anggaran-anggaran semua dipangkas, jadi sudah tidak ada keuntungan. Para pejabat, para anggota DPR yang biasanya melakukan studi banding keluar kota, keluar pulau, keluar negeri itu sudah tidak ada. Tidak ada yang namanya studi banding, rapat berkepanjangan, memakai anggaran yang besar, itu sudah tidak ada. Dana-dana rapat juga itu bakal dipangkas, udah tidak ada rapat-rapatan lah. Intinya langsung kerja aja, kerja gitu. Nggak usah pakai rapat-rapat. Kalau Bapak Dedi sistemnya seperti itu. Jadi udah tidak ada anggaran rapat, itu tidak ada. Itu anggota DPR itu sangat dirugikan. Apabila Bapak Aing ini jadi presiden, banyak yang dirugikan. Sebab apa? Mereka sudah tidak bisa studi banding keluar kota, keluar pulau, keluar negara. Terus jajan apem lendir, udah tidak bisa. Dana apem lendir itu sudah tidak ada, bakal dipangkas semua sama Bapak Dedi. Karena Bapak Dedi itu seperti itu sistemnya di Jawa Barat, juga semua anggaran juga dipangkas semua. Jadi para pejabat itu, anggota DPR yang biasanya nginep di hotel mewah, yang biasanya studi banding ke Bali, keluar pulau, keluar negara juga, itu biasanya kan sambil jajan-jajan apem lendir kayak gitu. Jadi itu anggaran studi banding itu kan udah ndak ada, jadi ndak bisa jajan lah. Ya bisa jajan apem lendir itulah para pejabat. Kan para pejabat itu kan biasanya kalau keluar kota, keluar pulau itu yang melakukan studi banding, kunjungan itu kan sambil jajan apem lendir guys. Enak apem lendir mah. Kalian ndak tahu kalau para pejabat itu suka sekali kayak piara ani-ani gitu ya, jajan apem lendir kayak gitu. Tapi kalau Bapak Dedi ini nanti jadi presiden, kayaknya udah ndak ada anggaran apem lendir ya. Pokoknya bakal dimusuhin lah, makanya berusaha kayaknya akan menjegal Bapak Aing. Karena kalau Bapak Aing jadi presiden gawat guys, gawatnya ya begitulah, ndak ada anggaran apa melendir kayak gitu loh ya. Jadi mulai sekarang juga udah banyak mulai yang nyinyir itu, terutama Rasman, anggota DPR juga udah banyak tuh yang nyinyirin Kang Dedi. Kayak hampir semuanya ya, anggota DPR tuh hampir semuanya itu nyinyirin Bapak Dedi. Terus ya semualah kayak ya pejabat-pejabat yang suka jajan apa melendir itulah nyinyir. Jadi intinya tidak suka gitu. Apalagi Rasman takut sekali gitu kayak Bapak Dedi bakal jadi presiden itu, takut nanti jangan dia bakal nyalon jadi presiden. Loh emang kenapa kalau Bapak Dedi itu nyalon presiden? Kenapa emangnya? Emangnya kenapa? Nyalon presiden juga Bapak Dedi enggak usah lah pakai banner segala. Rakyat udah tahu Bapak Dedi itu kinerjanya nyata, baik, nggak cuma omong-omong doang. Jadi udah nggak perlu namanya banner itu nggak perlu. Indonesia ini semuanya udah pada kadung cinta sama Bapak Aing. Jadi nggak perlu banner lagi. Kayak gitu guys. Bukan cuma warga Jawa Barat yang cinta sama Bapak Aing. Orang Kalimantan, orang mana, seluruh Indonesia Raya juga udah pada cinta sama Bapak Aing. Jadi tak perlulah banner, udah nyapres aja, nggak usah ada banner spanduk Bapak Aing, nggak usah ada juga, udah orang udah tahu, udah lihat lewat YouTube aja. Kalau banner kan paling yang lewat doang yang lihat. Kalau lewat YouTube, lewat TikTok kan semua juga orang udah tahu itu mah Bapak Aing kerjanya bagus kayak gitu. Pokoknya lah mantap lah Bapak Aing mah. Sumpah warga gue gemes banget, gue kesel banget terkait pernyataan si ketua KPAI itu, si Ibu EAI Mariati Soleha, yang katanya kalau KPAI ini tugasnya hanya mengawasi. Dari dulu juga kita selalu bilang tugas kita hanya pengawasan. Pengen gue unyang-unyang itu kudungannya, sumpah beneran kesel gue. Ibu yang terhormat ya, dengerin. Di Indonesia ini tuh udah tidak butuh yang namanya pengawasan. Kalau tidak disertai dengan solusi dan tindakan, percuma, buat apa? Masalahnya ini lu kan perlindungan anak. Lo harusnya bisa melindungi anak itu bukan hanya dari segi pengawasan, tapi lo berikan tindakan yang nyata gimana cara melindungi anak, begitu. Jangan hanya dikit-dikit mentalnya yang dilindungi, cuma diawasi. Buat apa? Mental tapi tindakan nyatanya lo kagak ada. Buat apa?
Ibarat kata nih, gua kasih contoh lu ya. Ada anak-anak yang mabok-mabokan, minum minuman keras, tahu-tahu dia overdosis. Gara-gara minum minuman oplosan kayak begitu. Terus apa yang lu ambil sebagai perlindungan anak itu? Apa tindakan yang lu ambil? Cuma duduk manis aja, cuma mengawasi, lihat berita-berita gitu, keburu modal yang ada tuh anak-anak. Kalau emang lu kerja untuk perlindungan anak, setidaknya lu setelah diawasi, lu ambil tindakan. Tindakannya apa? Lu bawa tuh anak-anak ke rumah sakit yang overdosis itu. Lu bubarin, lu cari siapa penjual-penjual minuman kerasnya. Lu laporin, lu bawa ke jalur hukum. Biar pada kapok, jangan lagi jual-jual begituan. Begitu, jangan cuma diawasi. Anak-anak, sekian persen terkait minum-minuman keras, inilah itulah, mentalnya itu harus kita benahi. Tiba ngoceh doang kayak gitu, buat apa teori-teori doang lu? Tindakan. Ini siapa sih? DPRD apa DPR yang mengesahkan undang-undang terkait KPAI? Kalau KPAI itu tugasnya, tupoksinya itu hanya mengawasi. Coba revisi coba. Percuma dia dibayar untuk perlindungan anak kalau kerjanya tibang hanya mengawasi. Coba revisi, dibikin lagi yang baru. Tugas KPAI itu selain mengawasi tapi memberikan solusi dan tindakan terhadap anak-anak yang masih anak-anak terlantar, anak-anak yang ya kenakalan-kenakalan remaja kayak begitu. Coba revisi, biar kagak keenakan itu dia tibang kerja duduk mengawasi doang. Sumpah gemes gua lama-lama ya. Giliran ada orang aja yang kerja peduli terhadap kenakalan-kenakalan anak-anak remaja yang ingin membuat anak-anak bangsa ini lebih nasionalis lagi, lebih baik lagi buat negara ini, malah dinyinyirin. Udah jelas-jelas ada solusi, ada tindakan, malah dinyinyirin, bukannya didukung. Dikit-dikit malah hak anak, pelanggaran anak. Tapi lu sendiri kagak ada turun tangannya lu terkait tindakan. Mengawasi aja. Yang ada lu mengawasi tibang dicari keburukannya doang, itu yang ambil tindakan terkait anak-anak yang biar anak-anak bangsa ini lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Keburukannya yang lu cari-cari. Gemes geba, sumpah pagi-pagi.